Kejutan demi kejutan selalu keluar dalam setiap gebrakan yang dilakukan Prabowo Subianto. Orang nomor 1 RI ini punya pengaruh besar di Asia Tenggara. PM Anwar Ibrahim dari Malaysia hingga Luang Chong selaku Presiden Vietnam sudah mengakui Prabowo. Pengaruh besar sang presiden sampai diakui oleh Rusia dan Timur Tengah. Media dari kedua negara ini menyebut Prabowo sebagai kekuatan besar dari Asia Tenggara. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Ambisi jadi yang terhebat di ASEAN. Indonesia memiliki mimpi besar yang ingin diwujudkan oleh Prabowo Subianto. Ketua Partai Gerindra ini ingin membuat Indonesia menjadi negara yang disegani dunia. Prabowo langsung mencoba mewujudkan mimpi tersebut dengan menjadi pusat dari ASEAN. Dirinya menyebut akan berupaya untuk meningkatkan setiap bidang agar hal tersebut bisa terjadi. Saya berusaha untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat kita, meningkatkan keamanan sehingga kita dapat menjamin wilayah kita, ungkap Prabowo. Hal ini dilakukan oleh sang presiden karena nggak ingin Indonesia dipandang sebagai kacung dari negara manapun. Kita ingin menjadi mitra yang baik, kami akan menjadi partner dari setiap negara. Tetapi Indonesia nggak akan menjadi kacung kalian. Kami ingin hidup dengan terhormat, ucap Prabowo. Bahkan rencana Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN mendapatkan dukungan dari Salim Segaf. Kita sebagai bangsa besar secara teritorial sebagai penduduk. Secara kekayaan alam, ya kita ingin bangsa kita jadi leader di kawasan, pemimpin di kawasan. Saya melihat Prabowo Subianto mampu untuk menjadi pemimpin, leader di kawasan ini, ucap Ketua Majelis Syuro PKS ini. Setelah mendapatkan dukungan, Prabowo langsung melancarkan mimpi ini dengan melakukan lawatan ke negara ASEAN. Bahkan dirinya melakukan itu sebelum dilantik menjadi Presiden RI. Selain itu, Prabowo juga jumawa menyebut Indonesia siap untuk menjadi ketua ASEAN. Politikus Gerindra ini yakin kalau kabinetnya bisa mencapai target besar dari organisasi regional tersebut. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat puas dengan kinerja pemerintahan saya. Sebagian besar target bisa dikerjakan karena kementerian bekerja dengan cepat, ungkap Prabowo. Dikagumi Presiden Vietnam. Rencana besar Prabowo berhasil mendapatkan dukungan dari negara Asia Tenggara. Pasalnya, ketua Partai Gerindra ini memang menjadi idola dari sejumlah pemimpin ASEAN. Sebut saja Presiden Vietnam saat ini, yakni Luang Chong yang terang-terangan memuji RI1. Ex-petinggi militer Vietnam ini menyebut Indonesia beruntung bisa dipimpin oleh Prabowo. Luang Chong bahkan menyebut Prabowo akan membawa Indonesia menjadi negara yang semakin berkembang. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dengan keberanian dan kemampuannya, Indonesia akan berkembang maju dan unggul, tegas Presiden Vietnam ini. Kekaguman Presiden Vietnam ini semakin terlihat saat mereka bertemu di KTT APEC 2024. Dirinya sampai berlari untuk bisa berfoto dengan Prabowo. Di momen ini juga Indonesia berhasil mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan bersama Vietnam. Bahkan perjanjian ini bisa mendapatkan keuntungan 18 miliar AS dollar untuk kedua negara. Presiden Vietnam juga berharap kerjasama ini dapat meningkatkan pasar serta mempererat hubungannya dengan Prabowo. Saya kira kita harus menyarankan agar kedua belah pihak dapat memperluas pasar mereka. Dan saya telah meminta menteri terkait untuk memperluas pasar kita, ungkap Luang Chong. Dapatkan kopi Robusta asal Lampung sebanyak 1 kg dengan harga yang murah. Cek linknya di bawah ini. Mulai didekati Malaysia. Malaysia juga menjadi negara ASEAN lainnya yang mulai mendekati Indonesia seperti Vietnam. Bahkan Anwar Ibrahim disebut sudah mencoba mempererat hubungan sebelum Prabowo Subianto dilantik. Perdana Menteri Malaysia ini memiliki harapan agar Malaysia dan Indonesia bisa lebih sering bekerja sama di era Prabowo. Insya Allah kami akan bekerja dengan lebih dekat dalam suasana persahabatan. Gak hanya secara pribadi tetapi juga secara kenegaraan, yang pasti akan memberi manfaat terbaik kepada rakyat kedua negara, tutur Dato' Anwar Ibrahim. Bahkan Perdana Menteri Malaysia ini berjanji kalau negaranya akan terus meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Insya Allah Malaysia akan terus menjadi rekan strategis Indonesia untuk meningkatkan ikatan persahabatan dan kerjasama kedua negara bersaudara ini, tulis Anwar di Instagram pribadinya. Kekaguman politikus kelahiran Bukit Mertajam ini berlanjut saat kembali bertemu Prabowo di KTT D8 Mesir. Dirinya merasa kagum dengan pidato berapi-api RI1 di depan pimpinan negara muslim.
Presiden Prabowo telah menyampaikan kenyataan pahit tapi penting yang harus disikapi dengan bijak dan hati-hati, khususnya terkait hak-hak Palestina yang merdeka dan berdaulat. Tegas PM Anwar di hadapan forum D8. Menariknya, Prabowo akan pergi ke Malaysia setelah meninggalkan Mesir. Dirinya disebut akan membahas berbagai isu-isu regional bersama Anwar Ibrahim. Pertemuan antara kedua petinggi negara ASEAN ini bahkan sudah dikonfirmasi oleh Anwar Ibrahim. Hal ini dirinya ungkapkan kepada media Asia News Network. Presiden Prabowo telah memilih untuk mengadakan ini sebagai pertemuan bilateral untuk membahas pandangan kami tentang ASEAN dan perkembangannya, tutur Anwar Ibrahim. Selain itu, media ini juga menyebut pertemuan ini akan mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempererat hubungan dengan Indonesia. Dapatkan hampers kue dengan paket murah meriah yang bisa mengganjal rasa laparmu. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Gebrakan Prabowo Subianto di Asia Tenggara langsung disorot pihak asing. Sebut saja Council of Foreign Relations yang optimis Indonesia menjadi pemimpin ASEAN bersama politikus 73 tahun tersebut. Prabowo sudah pasti akan mengambil kembali posisi Indonesia sebagai pimpinan di kawasan ASEAN dan memainkan peran yang lebih besar di dunia internasional. Bunyi laporan Yosura Kurlanci kepada Council of Foreign Relations. Optimisme mengenai kepemimpinan Prabowo juga disebutkan oleh media Singapura. The Straits Times menyorot ketua Partai Gerindra ini akan menyelesaikan banyak isu di ASEAN. Beberapa pihak juga melihat potensi Indonesia untuk bergerak kuat menuju sentralitas ASEAN dan lebih fokus pada isu-isu di Asia Tenggara yang berkepanjangan. Tulis The Straits Times. Pendapat yang sama juga diutarakan media raksasa Timur Tengah yakni Al Jazeera. Media asal Qatar ini yakin ASEAN akan menjadi lebih efektif jika dipimpin oleh Indonesia. Yang pasti Prabowo akan menjadi sosok yang berbeda dalam hal kebijakan luar negeri. Artinya Prabowo akan menguatkan peranan ASEAN di tengah persaingan regional antara Beijing dan Washington. Bunyi laporan Al Jazeera. Ramalan Al Jazeera buktinya mulai berhasil diwujudkan oleh Indonesia. Pasalnya, media RIA Novosti menyebut perusahaan Rush Hydro siap membuat proyek strategis di Nusantara. Kerjasama antara Rusia dan ASEAN di bidang energi termasuk energi hijau memiliki potensi yang cukup besar. Secara khusus, Rush Hydro PJSC saat ini sedang melakukan negosiasi dengan Indonesia untuk mendukung proyek IKN dengan membangun PLTA di Nusantara. Bunyi laporan RIA Novosti. Gak heran langkah Prabowo mendapat pujian dari Wamenlu Rusia. Pasalnya, Andre Rudinko menilai BRICS bisa menjadi mitra ekonomi strategis ASEAN di masa depan. Ada prospek bagus untuk menjalin kontrak antara BRICS dan ASEAN. Kami menyambut negara-negara anggota ASEAN termasuk Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Thailand yang telah memutuskan bergabung dengan BRICS. Tutur Rudenko. Nah, jadi begitulah pesona Prabowo Subianto yang membuat Indonesia berpengaruh di ASEAN. Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.